begitu juga dengan engkau. Kalau Yesus kan Nggak tidak. ada. Yang nggak tahu apa-apa itu Yesus. Yesus hari kiamat aja nggak tahu. Nah ini ya kita baca di sini. Ini janji caleg nih, lihat nih janji caleg. Yang datang siapa? Yesus Lihat ini. atau nabi-nabi yang lain? Iya karena Yesus itu banyak yang fitnah gitu. Yesus kata orang Yahudi matinya dirajam, kata Kristen matinya disalib gitu. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Nah ini nih kita baca ya, Yohanes 1:48 sampai 51. Kata Natanael kepadanya, ini dengerin. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Itu nanya ke Yesus ya. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ditambah lagi sama Yesus nih janjinya nih. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini sampai tahun 2023 ya, belum pernah kejadian. Belum pernah kejadian ini. Bang Kores, akan tiba waktunya. Bertahu Natanael udah jadi pertalit. Yesus belum turun naik sama malaikat-malaikat Allah. Bang Kores, Tuhan menunggu pertobatan manusia yang sempurna. Tuhan itu tidak suka manusia itu masuk ke dalam neraka. Natanael udah tobat Natanael. Ini belum datang Yesus, belum datang. Banyak lagi yang menolak Yesus, Bang Kores. Masih banyak Lo menolak apa Yesus. hubungannya sama menolak? Yesus janji Natanael bakal melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini Natanael dijanjiin itu loh. Ini sampai Natanael jadi pertalit. Enggak kejadian. Oi. Nanti kelak setelah Yesus datang, maka kita akan menyaksikan para malaikatnya ada di sana. Oke, Natanael masih hidup sekarang ya. Oi. Belum saatnya Yesus datang, Bang Kores. Iya, ini Natanael lihatnya kapan? Kapan lihatnya? Atau masih hidup sekarang dia? Berapa juta cucunya tuh? Ya, sudah mati dia, Bang Kores. Nah, terus kenapa nggak kejadian janjinya ini? Belum tiba saatnya. Belum ya, datang kalau gitu nggak usah Yesus. janji. Inilah argumen gue yang dulu itu. Jangan menuhankan sesuatu yang omong doang. Bang Kores, ini Alkitab kami percaya akan janji Yesus. Ya ini mana Natanael dijanjiin ini? Mana? Mungkin belum pada saatnya dia menyaksikan itu. Nanti kelak. Ya kalau misalnya belum saatnya jangan janji. Jangan janji. Nggak bisa gitu dong. Harus dijanjikan keselamatan kepada manusia. Ya terus mana? Udah ditebus belum ini? Udah digenapi belum oleh Yesus utang janjinya ini? Kan Yesus belum datang. Ya kalau gitu nggak janji, kalau gitu gagal janjinya, gagal nebus. Ini sama aja kayak ini yang Kristen sering ngomong itu Yesus menebus dosa. Yesus menebus dosa. Nah, Yesus menebus dosa. Matinya cuma 3 hari dibilang menebus dosa. Orang berzina mati itu selamanya. Yesus cuma nebus 3 hari. Ini ibarat ada orang utang 10 juta, Yesus ngomong mau bayar, dibayarin cuma 300.000. Masih utang orangnya, my bre. Masih utang. Jadi Budi Harni punya utang ke Perah 10 juta. Tenang, Perah, Yesus akan membayarkan hutangku kepadamu. Oke, siap. Nah, Yesus datang. Wahai Perah, ya Yesus, saya akan membayar hutang Budi Harni. Oke, mana? Ini. Dikasih lah. Loh, 300.000 Yesus lunas. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa Yesus lunas. Mana mau gua lunasin utang Budi Harni 10 juta dengan 300.000? Nggak bisa Budi Harni. Ya, itulah kenapa korban penghapus dosa itu lembu, domba, kambing, nggak ada yang bangkit lagi di hari ketiga atau minggu ketiga atau tahun ketiga. Mati konsisten, bayar dosa konsisten. Kalau kami masih percaya akan janji Yesus akan datang menjemput kami. Kalau Bang Kores nggak percaya, urusanmu, matilah engkau dalam dosamu, kata Yesus. Dia gini loh, orang percaya tuh ada bukti gitu loh. Apa buktinya tuh apa gitu loh? Percaya Filipus bahwa aku adalah dia, gitu matilah engkau Filipus dalam dosamu. Kan kata Yesus, Bang Kores pun gitu. Kalau engkau tidak percaya akan janji Yesus, matilah engkau dalam dosamu.
Ya itu, Nah, itu. Yesus tuh jagonya ngehujat doang, kejadian enggak. Terserah Anda. Itulah maha kuasa itu. Suka hatinya Maha mau bicara. kuasa ngehujat, gimana sih? Gak bisa dikomentari kalau Tuhan berbicara. Kadang-kadang Siapa Kristen kita? juga ngomong kayak gini, Kristen. Yahudi masih nunggu Mesiasnya sampai sekarang. Masih nunggu Mesiasnya sampai sekarang. Lah, Yahudi negaranya udah jadi. Udah jadi negaranya, nggak pakai Yesus sekarang. Mesiasnya ditungguin buat apa? Mesias datang, negaranya udah jadi gitu. Kalau iman Kekristenan. kami, memang kami harus Kocak percaya dan yakin akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami yakin 100%, ribuan persen Yesus akan datang. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan manusia. Iya, Di luar bukan itu. perkara datang nggak datang, bukan perkara datang nggak datang. Ini janji-janjinya nggak ada yang ditepatin. Manusia dibilang katanya nanti hidup kalau percaya Yesus. Pada mati, orang Kristen pada mati, sama Udah aja pasti. kayak orang non Kristen gitu. Katanya akan menebus dosa katanya. Orang-orang Kristen masih banyak itu ternyata yang masuk neraka kata Bu Darni karena makan babi. Apa janji apa ini? Itu kan Semua bagi yang aja. melanggar, Bang Kores, ada ayatnya. Itu dia gitu. Anda bisa baca di Yesaya 66 ayat 17 yang memakan binatang yang kalau menjijikkan konsepnya masih bertobat, ke api neraka. Ya, Kan kalau bukan konsep dia masih- yang bilang. Nah, Itu kalau kita- misalnya mentaati dan melanggar, ya nggak perlu Tuhan turun terus nebus dosa, nggak perlu sampai segitunya. Kenapa sih Bang Kores ini yang seot? Yesus datang turun menebus dosa. Siapa rupanya Bang Kores? Sampai kau masih anak kecil, kau sudah berani menyangkal Yesus. Siapa dirimu? Lah bukan menyangkal gua mengkritisi. Emang Yesus nggak tahan kritik apa? Apanya yang gua hujat? Iyalah. Dari cara-cara mau berbicara dari tadi. Nggak mana janjinya, mana itunya. Ya kami Iya, memang Pak. itu keyakinan kami. Kami harus yakin dan percaya bahwa Ya janji. kalau udah cuma yakini saja percaya saja ya susah gitu ya susah Udah. kalau udah kayak gitu. Jadi sekarang kita di sini diskusikan agamamu. Ya diskusi itu ya jangan yakini saja, imani saja ya nggak bisa begitu Bu Darni. Kasih penjelasan yang membuat kita tuh legowo gitu, membuat kita itu lega gitu. Bang Kores, jangan Oh, memaksakan bukan. aku mengikut Bang Kores, nggak bisa. Bukan ngikut jawab. Bukan ngikut jawab. Kan pertama nih, kan gue tuh kan selalu menyimak kalau Kristen menjelaskan, iya kita ini hidup ini di dunia ini karena dosa waris, kita mati itu karena dosa gitu, upah dosa adalah maut, dosa itu Iya. dimulai dari Adam yang melanggar perjanjian dan Yesuslah yang membatalkan. Nah, dan di situ tuh timbul pertanyaan-pertanyaan, kalau dosa dimulai dari Adam, kenapa Yesus nggak turun zaman Adam? Nah, tuh kan telolet gitu dibilang. Coba, bingung kan kekristenan? Bingung kekristenan kan? Yang Enggak, berdosa Adam Aku turun paling zaman santai Herodes. Bang Kores, aku Apa? paling santai aku menghadapi Kristen. Setitik pun aku nggak bingung. Biar tahu Bang Kores. Lah, Teman-teman itu, iya. yang bingung. Kalau ada teman-teman yang bingung sampai meninggalkan Yesus, itu bodoh, tak belajar dia. Tak Ya udah membaca kitab. kasih pelajaran dong, kasih paham para mualaf ini Paham kenapa? aku, Bu Darni. Tuh Uhti Natalia tuh. Coba Uhti Natalia, Mualaf coba hadir konsepnya. nih, mualaf hadir. Mualaf Pahami hadir nih langsung nih dialog. Nih aku kasih topiknya ya. Uhti Natalia, pernah nggak waktu zaman Kristen mikir gitu? Kalau memang Yesus itu menebus dosa waris, menebus dosa yang dilakukan oleh Adam, kenapa Yesus nggak turun zaman Adam? Disalib zaman Adam, nebus dosa Coba zaman Adam. Yang para laki-laki diam dulu. Aku dulu berhadapan sama si Uti ini. Ayo kita. Pertanyaan gua dihindari mulu. Udah lanjut silakan Uhti Natal. Iya. Uhti Khadijah salah. Gimana? Aku boleh Kenapa ngomong dulu sampai nggak nih? kenapa sampai setega itu dirimu meninggalkan Yesus yang akan datang kelak? Waduh. Ibu Darni bilang saya meninggalkan Yesus, Bu Darni. Iya. Gimana bisa ceritanya dibilang aku ninggalin Yesus, Bu? Tapi kamu katanya sudah mualaf. Iya, mualaf. Nah, sementara yang datang memberikan keselamatan adalah Yesus kelak. Sekarang kau tinggalkan dia. Kau tidak mempercayai lagi dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Dasar apa kau itu? Secepat itukah engkau melupakan Tuhanmu itu? Yang luar biasa itu yang akan datang menyelamatkan engkau?
Luar biasa Dia memang akan Yesus datang itu luar bersama. biasa banget Dengar ya, memang. Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Dan dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Bayangkan itu. Siapa berani nabi berbicara seperti itu? Siapa berani manusia berbicara seperti itu? Bayangin ya, Kalau enggak dia adalah Tuhan. Aku bayangin nih. Oke, aku bayangin nih. Jawab dulu itu. Iya, Adakah aku jawab yang tuh. perkataan Yesus Tadi itu? suruh jawab nih ngomong mulu nih, gimana sih nih Bu Darni nih? Ah, coba jawab dulu yang ku bilang itu. Nah, aku jawab ya satu-satu ya. Ah. Aku tuh dituduh terus ya, difitnah meninggalkan Yesus ya, difitnah terus dari dulu mualaf itu difitnah ninggalin Yesus. Padahal ya nggak mungkin lah mualaf itu ninggalin Yesus Bu Darni. Yang ada itu mualaf itu malah nurut apa yang Yesus bilang. Yesus bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus sendiri juga bilang, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya udah kan, aku malah mengenal Yesusnya sesuai dengan apa yang dia bilang. Yesus bilang dia cuma utusan, Yesus bilang Tuhannya itu Allah, terus Esa bukan Tritunggal. Terus ninggalinnya di mana gitu? Yesus sendiri berdoanya kepada Bapa, dia berdoa kepada Tuhan yang menciptakan dia. Aku ngikutin Yesus. Terus dibilang apa lagi? Nuduh apa? Yesus yang memberikan keselamatan. Bu, Udah bisa aku ngomong? belum Jadi, bisa. Tadi belum udah bisa, dicoba. sabar Bu Darni, sabar. Bu Darni bilang Yesus yang memberikan keselamatan. Sekarang gini Bu Darni, setiap nabi yang diutus oleh Tuhan itu pasti dia menunjukkan cara-cara bagaimana umatnya, kaumnya bisa selamat. Jadi ikutilah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, karena nabi terakhirnya ini adalah Nabi Muhammad, ya udah aku ikut. Jadi saya tuh bukan ninggalin Yesus, justru saya meneruskan apa yang Yesus perintahkan, saya ikut. Karena Yesus itu Muslim, dia punya Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan yang mengutus dia. Yesus Muslim. Tuh, Udah? iya. Udah? Iya, Udah Muslim. boleh aku kan? Boleh. Ah. Udah kejang ya, Sekarang udah gini, kejang. siapa tadi nama adik ini? Natalia. Natalia. Ah. Gini Natalia, mana yang Pengikut kau pilih Kristus. perkataan Yesus atau Muhammad? Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Dengan perkataan Nabi Muhammad. Walaupun aku Rasul Allah, tetapi Natalia, aku nggak tahu kau selamat atau tidak. Begitu juga dengan aku, katanya. Mana kau pilih di antara yang dua ini? Yang sana mengatakan nggak tahu dia selamat atau enggak. Yang sana mengatakan dia pasti tahu akan dikasih tempat kita di kerajaan surga. Disediakannya tempat bagi kita. Mana kau pilih? Seru nih, seru. Aduh, ini dia bilang bandinginnya kalimatnya Yesus sama Harus yang wajib. mana? Ini yang kita besar-besarkan. Nabi Muhammad dengan Yesus. Sekarang mana kau pilih yang tadi yang Iya. berkata itu? Satu Mana mengatakan Saya bisa bantu selamat menjawab atau nggak? tidak? Enggak. Saya boleh bantu Yang menjawab sana nggak? mengatakan, Gini. aku akan menyediakan tempat bagimu di kerajaanku, katanya. Jangan Mana Nata yang- lagi recording. Bentar, Akhirik. Bu Darni Oh, ini ya, level oke. pertanyaannya ini sedang membandingkan pertanyaan antara memilih seorang nabi dengan nabi yang lain atau membandingkan Enggak, perkataan yang dua ini tadi, Tuhan. pilih mana? Yang selamat entah kau pilih atau yang memberikan keselamatan? Bentar, gini ya Bu Darni, ini karena ada dua perspektif yang berbeda nih dari Bu Darni dan saya. Bu Darni bertanya ini membandingkan Yesus dan Muhammad. Nah, jadi Bu Darni ini membandingkan sosok Tuhan atau sosok Nabi, atau kedua-duanya sama-sama Nabi gitu loh. Kan kalian membilang kan Yesus itu hanya manusia biasa, nabi. Sementara si manusia biasa ini, yang nabi ini berjanji akan menyediakan tempat baginya di kerajaan surga, manusia-manusia. Nah, sementara nabi yang satu lagi mengatakan, aku nggak tahu Natalia selamat atau tidak. Begitu juga fitnah ini, dengan fitnah aku dan ini, kau, fitnah nggak ini, selamat Darni. kita dua katanya. Gini, Mana Bu kau pilih? Bu Darni gak usah ngotot gitu dah kalau nanya. Marah. Gini Bu Darni. Bu Darni ini jadi membandingkan antara Yesus dan Muhammad ya. Kalau Bu Darni tadi membandingkan, tapi Bu Darni sendiri memikirkan. Bu Darni kan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi lucu sih kalau orang yang menanyakan tentang Tuhannya itu dibandingkan dengan
manusia yang diutus sebagai nabi itu lucu gitu. Tapi oke lah, saya menjawab aja deh ya. Jadi gini, kalau di Islam memang Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah seorang utusan. Sama dengan Nabi Muhammad adalah utusan. Tapi Bu Darni tadi fitnah, katanya Muhammad nggak tahu nanti Natal ini masuk mana surga atau Ayatnya. diam dulu, kan aku belum selesai jawab. Memang benar, Nabi benar. itu menjanjikan ya. Nabi Muhammad itu menjanjikan bahwa setiap umatnya walaupun punya iman sekecil apapun, itu Nabi Muhammad akan menjemputnya, mencarinya. Jadi umat-umatnya walaupun ada di neraka akan dicari sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjanji tidak akan masuk surga kalau semua umatnya belum masuk surga. Lucu Jadi aja Bang Suma. Lucu. Yang tertawa, saya dan umat Islam yang tertawa ini Jangan pintar. dulu bicara laki-laki lah. Ini wanita antar wanita. Iya, nanti yang tertawa tadi tuh abis ini Nanti dengan saya kalian ya. laki-laki ke laki-laki. Iya, iya. Mana Bu Oke, Darni, silakan. jawabanku, Jangan ya. keluar ya, Bang. Nah, tahan ini si temanku ini, si tua ini. Itu nanti kalian serang. Aku serang si Natalia. Bukan serang. Ayo Natalia, mainkan. Ya, udah aku jawab. Tengok ya Natalia, tadi kan kamu bilang aku asumsi. Ada loh ayatnya di sini. Hadis Sahih Bukhari vol 266. Nabi berkata, demi Allah, meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan padaku. Surah 46 ayat 9. Muhammad tidak menjamin. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan dirimu. Dan bagaimana mungkin saya Muhammad bercerita entah kamu pergi ke sorga atau tidak. Perhatikan kata Yesusku ya. Yesus berkata, aku akan pergi ke sana. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Bodoh kali kau Natalia, kau tinggalkan Yesus itu. Kamu itu yang dimaksud Yesus tuh kamu yang siapa nih? Bu Darni atau aku atau siapa nih? Atau jangan-jangan cuma orang Israel nih? Karena kan Yesus cuma diutus untuk orang Israel. Gimana Bu Darni? Nah itu, jadi ngapain ku ikuti yang tak Siapa? selamat? Itu Bu Darni. Kau ikuti yang tak selamat. Aku yang selamat ku ikuti, yang memberikan tempat. Udah dibilangnya, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada, katanya. Kau pilih Bagimu yang itu bagimu akan- siapa? Yesus bilang bagimu itu bagimu siapa? Kamunya itu dimaksud siapa? Aduh, nggak usah dipelintir-pelintir lah sayang. Loh, kok dipelintir Sudah yang tadi jelas ayat yang Yesus tadi Bu Darni berkata, bilang itu dia kan datangnya dari surga bagimu dan itu dia kamu akan datang KO. kembali ke bumi ini untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Nah, bagimu itu untuk siapa? Bagimu Untuk tuh yang dimaksud manusia yang mempercayai dia dan mengikuti dia sebagai apa? pelajaran-pelajarannya dan mengikuti hukum-hukumnya, itulah yang akan dijemput. Iya, mempercayai Yesus. Aku tuh loh percaya sama Yesus, makanya aku nggak berani ngelawan Yesus. Yesus bilang dia utusan, aku percaya dia utusan. Nah sekarang Bu Darni ini bilang percaya Yesus tuh percaya gimana maksudnya? Percaya Yesus sebagai kok juru selamat. Jadi bilang Tuhannya itu Allah gitu loh. Bukan dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah Tuhan Allah kalian itu aku. Dia nggak bilang gitu. Dia malah bilang Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kita itu siapa? Apa itu nggak termasuk Yesus yang ngomong? Itu manusianya, Ukti. Apa lagi nih? Iya. Itu manusianya yang ngomong. Ya memang manusia yang ngomong. Masa hantu yang ngomong gimana sih? Jadi Bu Darni, Bu Darni. ya, kalau kira-kira nih pendeta, penginjil atau pengkhotbah ini yang makan babi sebelum dia mati itu masuk kemana tuh Bu Darni? Oh. Dia mati, Saya dia tak- mati. Bukan saya yang bilang ya. Loh, tadi Bu Darni Yesaya bilang yang 66 makan babi itu, yang makan babi itu masuk neraka. Jadi ada pendeta, pengkhotbah atau penginjil, dia makan babi semasa hidupnya terus dia mati sebelum dia bertobat seperti Bu Darni, tidak makan babi itu masuk kemana nanti dia? Ya kan sesuai dengan firman Tuhan loh Pak. Oh, dia pengkhotbah Karena Bu Darni, dia pengkhotbah. Yesaya Dia, 66. dia membawa firman Tuhan setiap harinya, setiap minggu. Itu gimana tuh coba? Ayo. Nah itulah yang dikatakan Bentar, Bu orang-orang Darni, Parsi Bu tadi. Darni. Ini Oh. dulu biar yang jawab ini si yang tadi yang ketawa. Boleh juga itu dia yang menjawab. Dulu. Iya, Menurut ya? silakan. Oke. Oke.
Pertanyaannya, tadi kata Bu Darni mengklaim dia kan tidak makan babi, dia seorang Advent ya, tidak makan babi. Nah, jadi bagaimana seorang pendeta, pengkhotbah atau penginjil yang dikatakan Bu Darni tadi, dia makan babi semasa hidupnya dan dia mati sebelum bertobat, itu kemana nanti arahnya? Ke neraka kah atau ke surga? Silakan. Silakan Bang Tois, nanti lanjut Bang Juma. Silakan Bang Tois, silakan. Dibuka mic-nya Bang Tois. Bang Anton juga boleh, silakan. Bang Tois tadi ketawa. Ayo, silakan Bang. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya makan babi. Ini apa yang dikatakan, apa yang dimani Bu Darni pas itu, dia tidak makan babi, Kristen tidak makan babi. Nah, tadi dia punya statement orang Kristen yang makan babi itu akan masuk neraka. Ini bagaimana dengan nasibnya pendeta, penginjil atau pengkhotbah pada saat semasa hidupnya dia makan babi, nah terus dia mati sebelum bertobat, nah, itu kemana arahnya nanti? Surga kah? Apa ke neraka? Silakan. Bang Anton. Ya. Ya, silakan. Silakan dijawab. Bang Taus Ya, itu tadi. Anton Muslim, Anton tadi salam. Muslim ya? Oh, Saya Muslim Bang. oh iya, Bang Taus. Assalamualaikum. Bang Muslim di bawah dulu ya. Ayo, kalau nggak Bu Darni lah, Bu Darni aja lah jawab kalau tidak, Bu Darni. Oh, iya. Gimana Bu Darni? Saya ketawa. Bu Darni Saya- iya, statement tadi Yesaya pun. 66 ayat 17 ada loh jelas. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kata Darni loh, salah kalian. Ya, artinya walaupun dia seorang pendeta, pengkhotbah atau penginjil, dia melanggar ulangan 66 itu, berarti dia masuk neraka nanti matinya Bu Darni. Ya, sama juga dengan teman-teman Muslim. Oke. Kalian juga termasuk orang-orang Farisi. Sudah dibilang Yesus. Kita tidak makan babi, Bu. Hukum tunggu ada lagi, bukan babi aja. Hukum keempat, menguduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi teman-teman tidak mendengarkannya, malah diganti. Katanya gara-gara mengikuti nabi yang sudah ya nabi terakhir, jadi digantilah hari Sabat menjadi hari Jumat. Gimana itu? Itu pun harus dimusnahkan katanya. Ya itu kan syariatnya para nabi yang diutus sama orang Israel, sama orang Yahudi. Nah itulah. Syariatnya Rasulullah kan kita Jadi kita ini diperintahkan. semua jangan sok-sok membenarkan diri. Sementara ada dosa-dosa, noda-noda yang kita lakukan, yang kita senangi. Kita mengikuti perintah-perintah manusia. Tetapi perintah Allah itu, yang maha besar itu, pencipta langit dan bumi, dengan tangannya dia menulis itu melalui api ke dua loh batu. Dicatat sedemikian rupa. Tetapi kita pandai-pandaian menggantinya menjadi hari Minggu, menjadi hari Senin, menjadi hari Selasa. Sementara hari Kudus sudah dikatakan menguduskan hari Sabat. Cobalah. Padahal kita kayak gini banyak ku tengok kita ini apologet di sini di TikTok ini. Teman-teman Kristen semua, banyak kali kita ini ada ribuan. Tetapi satu pun tidak ada mendengarkan menguduskan hari Sabat. Hanya saya. Bayangkan itu. Apa enggak menangis malaikat itu melihat kita seperti itu? Kita berantem di TikTok ini. Loh, tapi mereka mengakui pengikut Kristus, Bu. Mereka mengimani kematian Yesus itu di tiang salib itu untuk menembus dosa mereka. Loh, Ibu, ini Iya, dosa gimana mereka ini? kan udah diampuni tuh. Bukan gitu. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa, untuk memperdamaikan manusianya dari dosa, untuk memperdamaikan kepada siapa? Kepada Allah Bapa, itulah kepada Yahweh. Setelah sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, kita ini sudah layak untuk berhadapan dengan Allah. Udah, setelah itu kita harus tetap juga menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita percaya kepada Yesus, tentu kita menuruti perintahnya juga. Enggak seenak jidatku melanggar-langgar hukumnya tadi. Seenak jidatku mengganti-ganti hukumnya tadi. Gitu loh. Dia sejalan itu, sejalan.
Sama ini ya Bu Darni ya, jangan seenak-enaknya dong mengganti hukum yang Yesus bilang. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Ya. Tuhan itu Esa. Masa mau diganti Nah. jadi Tuhan itu Trinitas? Kuterangkan, kenapa dengarlah hai orang Israel, Allah kita itu Esa. Tahu apa arti Nah, Esa? bilang tuh, kita itu siapa tuh? Termasuk yang ngomong nggak tuh? Semua manusia di dunia ini. Kita itu Semua, tak terkecuali. Nah, Yesus termasuk nggak? Loh, jangan salah, Yesus itu wujud dari Allah. Ibrani Yesus 1 ayat termasuk 2 dan 3. Yesus termasuk Yesus nggak? itu cahaya kemuliaan Allah. Yesus itu adalah wujud dari Allah. Firman yang menjadi manusia turun ke bumi. Nanya tentang Allahnya, Ah, itu. kitanya yang aku tanya. Itu harus Yesus diterangkan termasuk kita supaya itu tahu apa kau nggak? dari mana asalnya Yesus. Kau nggak boleh hanya bicara Darni, doang, tapi nggak Yesus ngerti berseru kau dari mana. di Markus Bukan Allah 12:29, kita itu Yesus gimana? berseru kepada orang Indonesia apa orang Israel, Bu Darni? Iya, orang-orang Israel pada zaman di Ya Israel sudah, itu. ibu orang mana nih sekarang? Israel, sembah Tuhan Ibu Allah orang kita mana? Esa katanya. Saya itu Israel rohani yang sudah tersebar ke seluruh bumi. Siap. Terus Israel rohani. itu ngomong Tuhan Allah kita. Misalnya Cuma gini nih semua Bu orang Darni. Israel sana aja yang Bu Darni. umat Tuhan. Yaudah Kita Bu tidak. Darni. Ya udah Bu Darni, Yesusnya ngomong nih sama Bu Darni di depannya Bu Darni. Dengarlah Bu Darni, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, Iya. Yesus ngomong Tuhan Allah kita sama Bu Darni. Kitanya itu Tuhan termasuk kami Yesus memang apa enggak? Esa. Kan sudah Ya. kuterangkan sama Kita kalian. itu termasuk Tuhan kami Yesus. itu Esa. Itulah Kitanya Elohim. termasuk Elohim Yesus itu apa enggak? mengutus. Kan nggak nyambung kan? Dulu, Natalia. Kitanya termasuk Yesus apa enggak? Itu aja lah. Tunggu Bu Darni. dulu, kuterangkan. Itu Kenapa Tuhan- Esa? Allah itu berarti Tuhan Dengar Yesus dulu. juga enggak? Udah. Kenapa Esa? Elohim itu menurunkan Kenapa rohnya, Esanya? kalemnya, Saya nggak nanya firmannya. kenapa Esanya. Turun ke bumi menjadi Yesus. Tetap satunya Tuhan kami, enggak 4, enggak 3. Tetap satu. nanya Esanya. Cuman Kitanya kalian tidak yang mengerti saya tanya itu siapa kitanya. itu. Siapa yang Tritunggal itu kalian enggak tahu. Loh kan? Kalah volume, Ukti Natalia. Bu Darni, yang aku tanyain tuh kitanya itu loh kita. Ya kita semua manusia, seluruh makhluk. Shh, diem dulu Termasuk Yesus Yang nggak? yang Ibu ngomong kok tuh nggak Yesus termasuk paham Yesus sih apa pertanyaan? Bang Juma jangan Termasuk dulu Yesus ikut bertuhan nggak kami di situ? perempuan. enggak? Nah, Kami perempuan, Bang Enggak, Juma. maksudnya kata kita di situ apakah Yesus mendudukkan dirinya sebagai makhluk yang bertuhan atau tidak? Aku mau lawan mualaf itu Bang Juma. Bang Juma udah profesor, nggak terlawan Iya. Bang Juma. sini Bu Darni. Padahal Bang Zuma tadi. Tapi pertanyaannya nggak dijawab gitu loh. Iya. Ngulang apa yang Kenapa? aku Kan tanyain, Bu. si Natalia nggak mengerti kan sudah aku terangkan. Kenapa Esa Kamu itu? nggak Yang ngarahin mana seperti si yang Yesus itu aku siapa? tanyain. Jawabanmu tuh nggak nyambung, bukan yang aku tanyain. Nggak Yang nyambung aku karena tanya- kalian membencinya. Nggak nyambung karena kalian tidak itu pelajaran kalian. Loh. Punya itu nggak nyambung sama Ini justru kita mau tahu Yesus ketika berkata kita, dia mendudukkan dirinya sebagai makhluk bertuhan atau Tuhan dia di Iya. situ. Dia pada Itu saat loh. berbicara itu kan waktu utusan di bumi, Bang Juma. Kan waktu dia berbicara itu Nah, di bumi. waktu utusan di mana? Siapa yang Tuhan pada saat itu? Elohim di surga, Elohim. Yang di bumi itu kan manusia daging Nah, Elohim. berarti Yesus bukan Elohim. Makanya Oke, Yesus itu kenapa Parah Yesus ini. itu, Lanjut, Dinda, lanjut. kenapa bilangnya Tuhan Allah kita? Kenapa dia nggak bilang Tuhan Allah kalian? Kenapa dia bilang Hah? Tuhan Allah kita? Kan dia berbicara sebagai manusia di bumi itu. Iya, Sembahlah berarti kita itu Tuhan Allah kita. termasuk- Tuhan kita Allah itu kita itu termasuk Esa Yesus kan juga. katanya. Dia menerangkan, itu mengajar termasuk manusia Yesus itu juga. supaya menyembah satu Tuhan kan gitu. Kita itu Kenapa? Yesus menyerupai manusia. Keterangannya. Yesus berarti juga punya Tuhan, ya. Kan sudah ku bilang Yesus di bumi ini kan sudah utusan Yesus punya Tuhan Elohim. nggak? Elohim mengutus dari Markus 12 rohnya. ayat 29 Filmnya. terbukti nggak Yesus punya Tuhan apa enggak? Udah, aku menjawab. Jawab aja. Oh, kalau aku ngomong kau diam ya. Aku ngomong kau diam. Udah ya. Aku terangkan. Nah, Elohim itu tahu kan? Tahu kita semua siapa Elohim kan? Bapa yang di surga. Bapa yang di surga itu mengutus kalemnya, rohnya, firmannya yang menjadi manusia. Itulah Yesus turun ke bumi. Jadi di bumi Yesus ini menerangkan kepada manusia-manusia, manusia, sembahlah Tuhan kita yang Esa itu. Karena dia di bumi kan sebagai manusia. Dia mengajarkan seperti itu karena kelak dia akan kembali ke atas.
kembali ke surga dia. Waktu dia Kembali. sebagai manusia itu dia punya Tuhan, ndak Bu Darmi. Ah, Iyalah. susah amat jawabnya. Sugi Kan ini ya? sudah kuterangkan sama kalian. Kan Iya. ini sebagai manusia mengajarkan agar menyembah Assalamualaikum, Tuhan Ustaz. yang Esa. Nah, itu Yesus mengajarkan nyembah Tuhan yang Esa. Kenapa lu nyembah Yesus? Kan nggak tahu kalian siapa Yesus itu. Kalian kan tidak Aku ada tahu. mengenal Loh, Bu siapa Darni dia. yang nggak tahu, Bu Darni yang nggak tahu Yesus itu siapa, bukan kami yang nggak tahu. Ibu yang nggak tahu. Allah. Kalian kan tugas kalian kan untuk menghancurkan Alkitab ini agar tidak dipakai lagi. Loh, loh, loh. Kan Ibu yang menghancurkan ajaran Yesus. enggak. Kita Ayo, Bu Darni. bacain Yesus ngomong apa, Bu Darni yang Bu Darni, Bu Darni, coba Bu Darni. Siapa Yesus menurut Yesus? Coba. Kalau Yesus mengatakan dia adalah utusan di muka bumi ini. Nah, Ya udah selesai. selesai kan? Salah nggak iman kami? Salah nggak iman kami? Salah nggak iman kami? Salah nggak Adinda Natalia? Bukan, iman kalian beda. Kalian hanya pada saat Beda Loh, loh, gimana orang loh. kita mengaku Yesus tuh apa utusan Tuhan? Apa Tadi katanya Yesus menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Nah, Dinda Natalia salah nggak? Tapi kan di keterangan yang lain Bang Juma nggak. Terus kayak gini Bang Juma, Yesus adalah wujud dari Allah. Itu apa pula keterangannya? Kata itu kata siapa? Ibrani 1 ayat 2. kata siapa? Ibrani itu kata siapa? Paulus. Paulus. Sekarang ibu percaya Paulus atau ibu percaya Yesus? Mana lebih ku percayai Paulus atau Bang Juma? Harus ibu percaya Yesus, jangan percaya saya. Jangan percaya Bang Suma, jangan percaya siapa-siapa. Percaya Yesus. Saya tanya dulu. Saya tanya lagi. Siapa Yesus menurut Yesus? Jangan menurut saya. Siapa Yesus menurut Yesus Yesus? mengatakan dia sebagai utusan turun ke bumi ini. Udah selesai kan? Ya, betul. Berarti Adinda Natalia menjadi pengikut beliau kan? Dengan mengimani bahwa dia adalah utusan Tuhan. Betul kan? Belum, masih koma. Bang Juma masih koma, belum titik. Di mana Yesus titiknya? adalah anak Allah. Di mana Titiknya? titiknya? Adalah anak-anak. Yesus adalah yang terjadi dari roh kalem dan firman Allah yang menjadi manusia turun ke bumi. Kata Jadi siapa? kalau kalian- Ya. Kata siapa? Kata siapa? Loh, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu Pada kata mulanya- Yesus atau bukan? Itu kata Yesus atau bukan? Loh, jadi kalian Loh. itu semua Loh, Anda katanya ngaku pengikut Yesus atau pengikut Yohanes nih? Ayo. kami Apa, Alkitab Bu? kami ini sudah diilhamkan. Saya Kalau tidak kalian- peduli. Saya nggak peduli dengan itu. Yang saya peduli adalah Yesusnya. Yesus minta dipercayai kan? Yesus minta diimani kan? Yesus minta diyakini sesuai dengan ajarannya kan? Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Iya, Sebagai anak Allah. Iya apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Sebagai utusan di atas muka bumi. Itu menurut Yesus. Nah, Dinda Natalia mengikuti itu, mengimani itu. Apakah dia salah? Bang Juma, tapi kalian itu utusan yang bagaimana sekarang? Bukan utusan seperti Yesaya, seperti Nabi Muhammad, seperti nabi-nabi yang lain. Menurut Yesus, utusan menurut Yesus yang mengatakan dirinya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah utusan itu yang datang kepada Bani Israel. Kami percaya Yesus berdasarkan ucapan Yesus tentang dirinya. Kami nggak percaya penyesat-penyesat yang ada di sekelilingnya. Ibu paham? Kalau aku sudah paham 100%, kalian saja yang mutar balikannya, Bang Juma. Loh, ibu tadi membawa Ibrani, ibu tadi membawa Yohanes, kami membawa Yesus. Ayo, kuat mana kira-kira? Antara Yesus dengan orang-orang, Itu antara rasul Yesus dengan... Juma. Nah itu pengakuan ibu. Paulus itu adalah Rasul Yesus. Oke, mana pengakuan Yesus bahwa Paulus itu adalah Rasulnya? Boleh tunjukkan ke saya. Baca kisah para rasul. Kisah para Rasul. Apa kata Yesus tentang kisah para Rasul? Tunjukkan ke saya. Dengar ya Bang Juma. Pada waktu Paulus bertemu Yesus, Nah, di siang siapa hari, yang mengatakan dia buta. bahwa dia bertemu dengan Yesus? Sabar dulu. Saya ibu-ibu yang Bang Juma. ibu jawab. Kan buta, Siapa Paulus. yang mengajarkan Bang Juma. bahwa Paulus bertemu Yesus? Siapa yang mengajarkan?